Terus bagaimana masuk surga tanpa hisab? Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasul sallallahu, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau bicara nunggu di padang mahsyar, semuanya akan nunggu. Gak ada yang gak nunggu. Sampai Nabi Ibrahim juga menunggu. Sampai Nabi Adam juga menunggu di padang mahsyar. Semua Nabi itu nunggu di padang mahsyar. Maka ketika penantian di padang mahsyar, subhanallah, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Maka orang-orang yang menunggu di padang mahsyar itu semuanya galau. Yang kafir, yang mukmin. Orang kalau sudah divonis enak. Sekarang ada orang ditahan sama polisi, tidak diadili, terus ditahan. Maka dia akan bingung, ana nih gimana? Ana dibebaskan, ana dihukum berapa tahun, atau apa vonis yang akan diberikan kepada orang? Akan bingung, dan itu Allah berikan di padang mahsyar nanti. Tapi dalam satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Gimana kalau kita nunggu di sana selama 50.000 tahun? Tapi di penantian itu ada yang mendapatkan naungan dari Allah. Kita di salah satu pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Setelah bertahun-tahun, entah berapa ribu dan berapa puluh ribu tahun mereka menunggu. Akhirnya mereka datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Kemudian datang kepada nabi-nabi lainnya sampai ke Nabi Muhammad. Baru setelah Nabi Muhammad minta kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru divonis. Jadi penantian itu semua akan nunggu. Tapi bagaimana kita nunggu dengan nyaman? Terus bagaimana masuk surga tanpa hisab? Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasul sallallahu, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Engkau telah bertanya satu pertanyaan yang besar sekali, tapi itu akan jadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Ini masuk surga biasa. Pertanyaan ini masuk surga tanpa hisab, tambah berat lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang rukun Islam. Beliau ceritakan ta'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Tauhid, salat, puasa, zakat, haji, itu yang wajib-wajib. Kemudian ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnah, salat malam, sedekah, lalu jihad fi sabilillah. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam menunjukkan kepada kita satu amalan yang bisa mengumpulkan semua amalan-amalan. Beliau memegang lidahnya, lalu mengatakan, "Kuffa alaika." Kau jaga Mu'ad lidahmu ini. Maka dengan kita menjaga lidah kita, mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun yang keluar dari lidah kecuali ada yang mencatat dan menyimpannya. Memang ada sebuah hadis yang menceritakan tentang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, Rasul menyebutkan di antara sifat mereka, apa yang pertama? La yatatayyarun. Mereka tidak tatayyur, nggak percaya sama apa? Sama kuku, sama burung. Ya, kita mengaitkan nasib kita dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kadang-kala kesandung di depan pintu rumah, wes jangan keluar.
Ini pertanda buruk. Kadang-kala melihat suara tekek, Allah, no maling ini. Ada burung gagak malam hari, ono sing mati. Nggak percaya seperti itu. Kemudian wala yastarqun, dan mereka tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan kain. Tuh jidi-jidi kita dulu ada berobat dengan kain, dengan besi panas yang ditaruh di kaki kita biasanya. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan mereka adalah orang yang tawakal kepada Allah Jalla. Jadi inti dari tiga sebab ini, para ulama menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang tawakal kepada Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Allah cukupi dia. Maka kita bagaimana sekarang membangun ketawakalan kita kepada Allah. Kita lebih bertawakal kepada fulus kita daripada kepada Allah. Kita lebih yakin dengan yang di dompet kita, tenang, kena fulus. Sampai ke sana hilang fulus. Maka seorang mukmin ketika keluar rumah, apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tawakal karena mobilku, karena apa nggak? Allah, pada Allah Jalla. Maka insya Allah dengan seperti itu kita jaga ya amalan-amalan itu, kita jaga lidah kita, kita tawakal. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi masuk surga ini susah, nggak gampang. Azim. Kita ajak mau sukses. Kita nih kalau kepingin punya villa harganya 100 miliar. Kira-kira kita bekerja berapa tahun? Tahunan nabung. Apa untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi kita cuma mau syawal 5 menit, cuma mau sholli selesai. Maka usahakan ketika kita hidup nih, kita sisihkan waktu untuk Allah Jalla. Barakallahu fikum. يا قلب ما زلت تبكي على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوقا لمرتع